Halo, selamat datang di video Ibu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan kembali belajar di materi matematika peminatan mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi, lalu yang kedua dengan cara faktorisasi. Nah, hari ini yang ketiga ada cara yang terakhir, yaitu dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, seperti yang sudah kalian catat, ada beberapa rumus limit trigonometri seperti yang di sini yang Ibu tampilkan. Nah, di sini sebenarnya kalian tidak harus menghafal, kalian hanya harus mengingat saja. Jadi, misalkan nih ada limit X mendekati 0, sin mx per nx. Nah, kalian hanya perlu membagi angka yang berada di depan variabel x-nya. Jadi yang di atas dibagi dengan yang di bawah. Nah, dan ini hanya berlaku untuk limit x mendekati 0. Jadi hanya yang x mendekati 0. Nah, jadi kita mungkin langsung aja ke contoh soal biar kalian jadi lebih paham. Yuk, perhatikan. Nah, contoh nomor 1A, di sini Ibu punya limit X mendekati 0 tan 5X per 3X. Nah, kalian tadi kan hanya perlu melihat angka yang berada di depan variabel X-nya. Yang di atas berapa nih? 5. Berarti jawabannya 5 per yang di bawah 3. Ini bisa disederhanakan? Nggak bisa, jadi ini jawabannya. Nah, Ibu tadi lupa ngasih tahu, jadi ini hanya berlaku untuk tan dan juga sin. Jadi kalau misalkan nanti tan per cos itu tidak berlaku rumus limit fungsi trigonometri. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 1B. Lanjut ke soal nomor 1B. Di sini Ibu punya fungsi trigonometri sin 2x 10x per x tan x. Nah, limitnya x mendekati 0. Kita juga menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Namun di sini karena ada sin kuadrat 10x, itu kan artinya sama dengan sin 10x dikali sin 10x. Jadi harus kita pisahkan. Jadi ini sin 10x dikali sin 10x. Nah, sekarang perhatikan bagian bawahnya. Di sini kan x dikali tan x. Jadi ini Ibu pisah juga. Jadi Ibu tulisnya seperti ini. Jadi sin 10x per x dikali dengan tan x. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kan bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometrinya. Langsung aja. Berarti ini 10 dibagi 1. Ini tuliskan, berarti 10 dibagi 1 dikalikan dengan di sini 10 per 1. Jadi jawabannya adalah 100 per 1 atau sama dengan 100. Contoh nomor 1C mirip dengan 1B. Nah, sekarang perhatikan di sini seperti tadi Bu tuliskan limit x mendekati 0. Di sini karena tannya pangkatnya 3, jadi Bu tulis tan 5x dikali tan 5x kalikan lagi dengan tan 5x. Karena pangkatnya 3, jadi ada 3. Sekarang kita cek yang di bawah, 10x nya pangkatnya 2, berarti bisa dipisah tuh. 10x per, ini masih ada 10x dibagi dengan sin setengah x. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa menggunakan rumus fungsi trigonometrinya. Sekarang tan 5x per 10x, 5 per 10 kalikan dengan yang ini 5 per 10. Lalu yang ini 5 dibagi dengan setengah. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini biar lebih mudah Ibu coret ya. 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2. Ini juga bisa dicoret, berarti dapat 1, masing-masing bagi 5 dapat 2.
1 dikali 1, 1 kali 5, 5 dibagi dengan 2 dikali 2, 4 dikali setengah, 2. Jadi jawabannya adalah 5/2. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Jadi di sini Ibu punya limit X mendekati 0, sin 4X ditambah tan 3X dikurang sin 5X per 2X. Nah, kalau misalkan di bagian atas, di bagian pembilangnya itu penjumlahan, lalu kalian boleh memisahkannya. Jadi seperti ini. Limit X mendekati 0. Jadi kita pisahkan. Sin 4X dibagi dengan 2X. Sama seperti biasanya pecahan. Sini tambah. Terus di sini ada tan 3X dibagi dengan 2X sama, lalu dikurang dengan sin 5X dibagi dengan 2X. Mereng-mereng tulisan Ibu lah, ini seni nih. Nah, terus Ibu lanjutkan. Nih, bedanya kalau misalkan nanti di bawah yang penjumlahan atau pengurangan tidak bisa kalian kerjakan seperti inilah. Ini hanya berlaku jika yang di bagian atas dijumlah atau dikurang. Nah, Ibu lanjutkan. Lalu tinggal kita hitung nih sin 4X per 2X. Berarti 4/2 ditambah dengan 3/2. Lalu diapain? Dikurang. Di sini berapa? 5 dibagi dengan 2. Baru kita hitung. 4 ditambah 3, 7. 7 dikurang 5, 2. Jadinya 2/2. 2 kan bisa dibagi 2, jadinya 1 jawabannya. Contoh nomor 2B, di sini bentuknya ada kotan 5X dibagi dengan kotan 10X, di mana limitnya X-nya mendekati 0. Nah, di sini karena di sini kotan, jadi kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk tan. Kalian masih ingat kotan itu apa? Iya, benar, kotan itu 1/tan X. Jadi kita rubah seperti ini nih, putuskan limit X mendekati 0. Berarti kalau misalkan kotan 5X, berarti itu sama dengan 1/tan 5X. Nah, Ibu perbaiki kekecilan tulisannya. Nah, berarti kita rubah juga yang kotannya. Dibagi dengan 1/tan 10X. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, kita bagi limit X mendekati 0. Ini kan sama aja dengan 1/tan 5X dibagi dengan 1/tan 10X. Ibu lanjutkan di sebelah sini. Nah, kalau sebuah bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan, maka limit X mendekati 0. Jadi dikalikan seperti biasanya. Jadi 1/tan 5X yang awalnya dibagi itu jadi dikali, tapi harus dibalik. Jadinya tan 10X dibagi dengan 1. Agak kecil ya. Nah, kalau gitu tinggal kita kalikan aja. Limit X mendekati 0. 1 dikalikan dengan tan 10X. Tan 10X dibagi dengan tan 5X dikalikan dengan 1. Tan 5X. Nah, baru kalau bentuknya sudah seperti ini, tan per tan bisa kita gunakan rumus limit fungsi trigonometri. Tinggal kita lihat di sini 10/5. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi ketemu jawabannya. Soal terakhir, soal 2C, ini harus konsentrasi. Jadi sekarang perhatikan di sini Ibu punya limit 3X ditambah 1 dikali sin X dikurang 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, di mana X-nya itu mendekati 1. Nah, kalau kita perhatikan di bawah ini bisa kita faktorkan. Nah, jadi
Agar kita bisa menentukan nilai limitnya, kita harus menyederhanakan salah satunya, yaitu yang di bagian penyebutnya terlebih dahulu. Ibu tulis X dikurang 1 dibagi dengan, nah ini kita faktorkan nih. Nah, masih ingat kan caranya? Kalau di sini X berarti di sini X, di sini X, di sininya 3. Berarti angka berapa dikali angka berapa agar hasilnya min 3? Jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Jadi di sini adalah 3 dikali 1. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Di sini positif, di sini negatif. Ya kan? Nah, kalau sudah sampai di sini, ini bisa Ibu pisahkan nih. Dengan limit X mendekati 1. Berarti yang ini kan 3X ditambah 1 dibagi dengan X ditambah 3. Ibu kalikan dengan yang sin yang ini. Sin X dikurang 1 dibagi dengan X dikurang 1. Nah, selanjutnya ini yang tadi, ini Ibu tulis lagi ke atas karena papan tulisnya gak muat. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan limit X mendekati 1. Ini bisa kita hitung. Jadi kalau berdasarkan sifat limit, ini boleh Ibu pisahkan. Jadi limit X mendekati 1, 3X ditambah 1 per X ditambah 3 dikalikan dengan limit X mendekati 1. Ibu tulis kembali aja biar kelihatan nanti. Sin X dikurangi 1 dibagi dengan X dikurang 1. Nah, sekarang baru kita masukkan nilainya. Kalau kita masukkan kan di sini X-nya mendekati 1. Berarti bisa nih. Oke, berarti 3 dikali 1. 3 dikali 1 ditambah 1 dibagi dengan X-nya diganti dengan 1 ditambah 3 dikalikan dengan, nah, limit sin X dikurang 1 dibagi dengan X dikurangi 1. Tapi di sini X-nya mendekati 1. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, lalu coba Bu kalau misalkan disubstitusi aja ke sini. Nah, kalau kalian substitusi X-nya diganti dengan 1, maka juga tidak bisa karena nanti hasilnya akan 0 per 0 atau tak tentu. Nah, karena demikian, maka kalian harus memisalkan si X dikurang 1 ini sebagai Y. Ini Ibu misalkan di sini. Ibu misalkan si Y itu adalah X dikurang 1. Nah, jadi kalau misalkan Ibu masukkan, ini kan di sini X-nya mendekati 1. Jadi X-nya adalah 1 dikurangi 1, maka nilai Y-nya dia akan mendekati 0 atau sama dengan 0. Maka itu bisa Ibu tuliskan seperti ini. Limit sin X dikurang 1-nya kan adalah si Y. Jadi sin Y per Y. Nah, dimana kalau kita rubah dia menjadi Y, maka dia bukan mendekati 1 lagi, tapi dia mendekati 0. Nah, kalau sudah demikian, berarti kan kita bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, mari kita hitung bersama. Yang ini dulu ya. 3 ditambah 1, 4. Dibagi dengan 1 ditambah 3, 4. Dikalikan dengan, nah ini kan bisa nih udah nih. Sin Y dibagi Y hasilnya adalah 1. Karena kan di sini 1 dibagi 1 adalah 1. Langsung aja Ibu lah 1. Sama dengan jawabannya adalah 1. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini mengenai limit fungsi trigonometri cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di classroom. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan chat Ibu di WA. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.